Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak-anak semuanya, Ustadz Rizky ucapkan salam. Salam keselamatan buat Ananda semua, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, insya Allah Ustadz Rizky akan menyampaikan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ustadz akan melanjutkan kisah yang sebelumnya. Ustadz mohon izin untuk mengulang kembali materi yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar ya kisah Nabi Yusuf. Pada waktu itu Nabi Yusuf berada di dalam kamar ya. Nabi Yusuf berada di dalam kamar bersama Yulaikha ya. Lalu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam bisa keluar dari kamar tersebut. Yulaikha Yulaiha ya kalau di Indonesia, ya Yulaiha yang menggoda Nabi Yusuf akhirnya gagal dan Allah selamatkan Nabi Yusuf. Dan ada kejadian yang unik pada kisah kemarin, bajunya Nabi Yusuf yang bagian belakang, bagian punggung karena dipegang oleh Yulaiha dengan sangat kuat, lalu Nabi Yusufnya lari sekuat tenaga juga, sehingga ketika terjadi dua hal yang tarik, yang satunya ditarik, yang satunya juga ditarik, ya maka bajunya sobek. Nah pada waktu itu anak-anak, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah mencapai pintu yang terakhir, jadi sudah sampai pintu yang terakhir, pintu yang ketujuh, begitu mau dibuka, dari arah belakang, Yulaiha memegang bajunya Nabi Yusuf. Nah, ketika itu ditarik, dan Nabi Yusufnya lari, akhirnya sobek. Lalu, di pintu itu, Nabi Yusuf membuka pintu yang terakhir. Nah, disitulah terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu suaminya Yulaiha yang bernama Tuan Aziz. Tuan Aziz berdiri di depan pintu melihat Nabi Yusuf. Ternyata Yusuf berada di kamar bersama istriku. Wah ini tidak baik ya anak-anak ya, tidak boleh dilakukan. Jadi menurut penglihatannya Tuan Aziz, melihat Nabi Yusuf berada di kamar bersama istrinya, hanya 2 orang, nah pastilah terjadi sesuatu, begitu menurut Tuan Aziz. Padahal di dalam kamar Nabi Yusuf justru yang dizalimi. Nabi Yusuf yang justru akan dinodai atau akan dipegang oleh Yulaiha. Akhirnya terus disitulah terjadi dialog ya. Tuan Aziz mengatakan, ya kamu, ya istilahnya kalau kita ya anak-anak ya, wah ini anak yang, ini ada apa ini sampai seperti itu, kok bisanya di dalam kamar, sudah dirawat ya, Nabi Yusuf sudah dirawat, dirawat, dikasih makan, dididik, kok malah melakukan perbuatan seperti itu. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam membela diri. Kan dia tidak salah, Tuan Aziz, saya tidak seperti itu. Saya tidak seperti yang Tuan Aziz sangka. Nah, ditambah lagi Yulaikha ketika kaget melihat suaminya ada di luar kamarnya, Yulaikha langsung berbohong. Nah, apakah ini balasanmu Yusuf, setelah kami rawat kamu, ternyata kamu malah menggoda aku. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan seperti itu. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam tidak punya saksi karena cuma berdua waktu itu. Sedangkan seorang suami ya biasanya membela istrinya. Nah, dengan kejadian seperti itu akhirnya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kasus ini bisa diselesaikan seperti itu.
Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ada seorang saksi yang mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Kalau di kisah diceritakan saksinya itu adalah kerabatnya Yulaiha. Jadi Yulaiha itu punya kerabat yang masih kecil. Kerabat itu anggota keluarga. Ada seseorang yang masih kecil. Nah, dia itu menyampaikan begini. Wahai Tuan Aziz, kalau bajunya Nabi Yusuf yang robek bagian depan, berarti yang salah Nabi Yusuf. Karena pasti kalau yang robek bagian depan kan berarti berhadapan-hadapan toh. Tapi kalau yang robek adalah bajunya Nabi Yusuf yang bagian belakang, berarti Nabi Yusuf yang lari. Berarti yang salah adalah Yulaiha. Begitu kata kerabatnya tadi. Nah, akhirnya Tuan Aziz sadar, ternyata yang sobek bagian belakang. Berarti yang salah adalah istrinya. Maka setelah tahu, Tuan Aziz ini tahu istrinya yang bersalah, Tuan Aziz akhirnya minta maaf sama Nabi Yusuf. Ya, kira-kira seperti ini. Wahai Yusuf, aku minta maaf lah, kemarin nuduh kamu, ternyata yang salah istriku. Sudahlah ya, maafkan saja. Kan setiap orang punya salah. Ya intinya minta maaf gitu. Dan Nabi Yusuf juga memaafkan. Nabi Yusuf orangnya baik dan Nabi Yusuf memaafkan orang itu. Memaafkan Yulaikha seperti itu. Nah, tetapi masalahnya adalah, ini ada masalah yang besar anak-anak. Ketika ya peristiwa ini terjadi, yang namanya juga lisan manusia yang tidak terjaga, ya bisa-bisanya peristiwa ini tuh menyebar sampai ke luar dari istana, sehingga orang-orang yang ada di wilayah itu jadi tahu bahwa ternyata Yulaiha itu menggoda pembantunya sendiri. Jadi Yusuf itu pembantunya Yulaiha, walaupun diangkat sebagai anak angkat. Nah, orang-orang mulai membicarakan, khususnya emak-emak. Emak-emaknya apa ya? Emak-emak itu orang yang sudah menikah, ibu-ibu yang sudah menikah itu namanya emak-emak. Jadi ibu-ibu yang ada di wilayah itu mulai membicarakan, wah ternyata Yulaiha itu menggoda pembantunya. Iya betul. Yulaiha mengganggu pembantunya. Masa pembantunya digodain ya? Semuanya membicarakan Nabi Yusuf. Semuanya membicarakan Yulaiha. Sehingga Tuan Aziz dan Yulaiha jadi malu. Wah, gara-gara Yusuf, yang disalahkan Yusuf nih. Gara-gara Yusuf, ini kita jadi diomongkan. Nah, tapi Tuan Aziz itu juga tidak suka dengan Yulaiha karena Yulaiha tadi menggoda pembantunya sendiri. Yulaiha juga tidak mau disalahkan sama suaminya karena menurut dia benar gitu. Karena menurut Yulaiha Nabi Yusuf itu cakep sekali sehingga dia merasa boleh untuk menggoda Nabi Yusuf. Padahal nggak boleh ya anak-anak ya. Kita kalau bukan mahramnya itu nggak boleh sentuhan, nggak boleh. Nah, akhirnya Yulaiha mencari cara bagaimana ya supaya orang-orang, para wanita itu yang membicarakan Nabi Yusuf dan Yulaiha itu menjadi percaya bahwa Yulaiha tidak salah. Nah, akhirnya anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yulaiha mengundang seluruh wanita yang ada di negeri Mesir. Yulaiha kan jabatannya sebagai istrinya Perdana Menteri, istrinya Tuan Aziz. Jadi bisa mengundang seluruh wanita. Nah, Yulaiha mengundang seluruh wanita yang ada di Mesir. Yang diundang adalah wanita-wanita yang jabatannya tinggi. Maksudnya wanita-wanita yang punya suami yang jabatannya tinggi. Jadi bukan wanita biasa. Jadi yang hadir di situ nanti adalah orang-orang yang kaya. Nah, rumahnya Tuan Aziz kan besar ya, ada semacam aula besar sekali ruangannya. Lalu Yulaiha mengundang seluruh wanita-wanita yang suka membicarakan masalah tadi, diundang semuanya. Yulaiha mengundang wanita-wanita tersebut untuk duduk di meja-meja, duduk di kursi yang sudah disediakan
Dan di situ sudah disediakan buah-buahan, disediakan peso juga. Nah, jadi nanti mereka yang hadir di situ mendapatkan jamuan makanan. Akhirnya wanita-wanita tadi pada duduk di situ. Jadi anak-anak bisa membayangkan aulanya tuh luas banget, besar sekali dan memanjang. Memanjang itu ya berarti dari sini. Memanjang itu ya panjang itu ya, memanjang nanti ke depan begitu, memanjang. Memanjang ya, memanjang. Nah, setelah itu Zulaiha mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Yusuf, nanti kalau aku memanggil kamu, kamu keluar ya." Yusuf masih taat sama orang tua angkatnya. Baik. Terus Zulaiha mengatakan kepada seluruh tamu wanita yang hadir di situ, selamat datang ya, ahlan wa sahlan, seluruh tamu wanita, para pembesar di negeri Mesir. Selamat datang di rumah kami. Kalian silahkan menikmati hidangan yang telah disediakan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah sebelum kalian memakan makanan yang ada di depan kalian, kalian harus mengupas dulu. Mengupas buah-buahan yang ada di situ. Itu syaratnya ya. Jadi syaratnya itu mengupas dulu. Jadi ada buah harus dikupas dulu. Dan Zulaiha sudah menyiapkan buah-buahan yang kalau makan memang harus dikupas dulu. Ya, ya banyak macamnya anak-anak ya. Ya apa misalkan ya melon lah. Ya bukan melon ya. Apa misalkan apel mungkin. Tapi apel sebenarnya nggak perlu di apa cukup dicuci juga bisa. Nah, intinya pada waktu itu Zulaiha menyiapkan buah-buahan yang kalau makan tuh harus dikupas. Itu syaratnya seperti itu. Nah, pada waktu itu ini Zulaiha ada di apa namanya? Ada di podium. Podium itu tempat yang cukup tinggi. Karena kan dia yang punya ruangannya. Lalu Zulaiha mengatakan, "Silahkan kalian kupas makanan kalian." Akhirnya seluruh wanita yang ada di situ mengupas makanan, mengupas buah-buahannya. Ini wanitanya pada tengok-tengok. Ini kenapa harus dikupas? Nggak tahu, kupas semua. Nah, ketika buah-buahannya tadi dikupas, Zulaiha memanggil Yusuf. Yusuf, masuk. Nah, Nabi Yusuf sudah berdandan dengan rapi. Nabi Yusuf membawa nampan seperti itu. Membawa nampan yang berisi makanan-makanan. Nampan ini nantinya akan diserahkan kepada Zulaiha. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, aulanya kan memanjang. Nabi Yusuf itu jalan pelan-pelan ya dari pintu yang jauh sana melewati melewati para tamu-tamu tadi. Nah, itu kan ada waktunya cukup lama tuh ketika jalan tuh. Nah, ketika para tamu tadi mengelupasi buah-buahan, ini wanita-wanita nih yang mengelupas ini. Ketika sedang mengelupas buah-buahannya itu, ketika Nabi Yusufnya masuk, kaget itu wanita-wanita tadi sedang mengelupasi, melihat yang datang, siapa itu? Wah, tampan sekali. Wah, ini bukan manusia nih. Ini tampan sekali. Wah, ini pasti malaikat ini. Wah, tampan sekali. Namanya siapa tadi? Yusuf ya? Oh, Yusuf. Wah, begitu. Jadi sambil melihat, ini masih mengelupasi. Apa yang terjadi anak-anak? Ini kan buah. Ini pisau tajam banget ini. Jadi ketika mengelupas tadi, tanpa sadar, seluruh tamu wanita yang hadir sampai melukai tangannya sendiri. Jadi ketika sudah selesai melihat Yusuf berjalan, oh ya tampan sekali. Wah, pantas Zulaiha tergoda. Begitu lihat, ah, tanganku berdarah. Semuanya berdarah semua. Nah, Zulaiha yang melihat dari atas, nah, tahu kan kalian sekarang siapa Yusuf itu? Loh,
Kalian lihat satu kali saja sudah langsung terkelupas tangannya. Lah aku Zulaiha, setiap hari melihat Yusuf dan tanganku tidak terkelupas. Kalian satu kali melihat Yusuf langsung terpesona. Nah, bagaimana kalian? Akhirnya seluruh wanita yang hadir di situ merasa malu karena begitu melihat Nabi Yusuf yang tampan, tangannya langsung terkelupas. Nah, disitulah akhirnya para wanita tadi menjadi semakin kenal dengan Yusuf. Ternyata memang Nabi Yusuf itu sangat-sangat tampan. Nah, dan kisahnya tidak berhenti di situ. Setelah itu, Yulaiha menyuruh tamu tadi pulang. Nah, tamu-tamu wanita, silahkan kalian pulang. Kalian sudah tahu kan tampannya Nabi Yusuf? Nah, semuanya terus pulang dengan perasaan malu karena telah menghina Yulaiha. Begitu kisahnya seperti itu. Dan setelah kejadian ini, rumahnya Tuan Aziz ya, rumahnya Yulaiha itu sering didatangi wanita-wanita tadi. Jadi wanita-wanita tadi itu ketika melihat Yusuf jadi pengen ketemu. Akhirnya rumahnya Yulaiha itu jadi banyak wanita tiap hari datang tanya Yusuf di mana, Yusuf di mana. Tok 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 masuk. Mau ketemu siapa? Yusuf ada itu. Tiap hari itu jadi penuh dengan wanita. Nah, apa yang selanjutnya terjadi dengan Nabi Yusuf? Apakah Nabi Yusuf selamat dari godaan wanita selanjutnya? Nah, besok kita lanjutkan ya kisahnya di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah yang bisa Ustaz Rizky sampaikan. Setidaknya dari kisah ini kita ambil satu hikmah lah, bahwa kita harus menjaga mata kita dari sesuatu yang yang ada syahwatnya seperti itu. Misalkan ya mohon maaf laki-laki lihat perempuan kan kadang matanya sulit dijaga. Begitu juga dengan perempuan dalam kisah ini juga sama. Melihat laki-laki yang tampan, langsung terpesona. Ya, apalagi sampai nafsunya sampai muncul seperti Yulaiha ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus lebih menjaga mata kita, gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Jangan menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang kurang baik seperti itu ya anak-anak ya. Baik, Ustadz Rizky buka kesempatan untuk yang mau bertanya, yang uh, ingin menyampaikan sesuatu jika boleh, silahkan yang mau bertanya bisa diaktifkan mikrofonnya ya. Silahkan. Tafadhol. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari anak-anak, ya Ustadz sapa dulu. Ada Kak Bima, ada Kak Aldan, ada Aisyah, ada Elva, Fawas, Gemma, Surahman. Ya, 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 ya Ananda. Ya siapa yang tanya? Sebutkan nama ya. Ya, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya, baik. Oh ya, baik. Yang bertanya tadi, sebutkan nama dulu dengan Hakan ya. Benar, Hakan. Oh ya, Hakan. Baik. Yang sobek baju depan atau belakang? Nah, yang sobek adalah baju yang belakang. Yang belakang. Karena dipegang sama Yulaiha. Nabi Yusufnya lari. Dipegang bagian belakang. Jadi yang sobek yang belakang ya. Iya. Ada yang tanya lagi kah? Fadol. Terus tadi sambil lihat-lihat nih ada Kak Fawas. Wah, ini ada siapa? Mhm. Ya, mohon diulangi pertanyaannya. Siapa? Sebutkan nama. Umur. Umurnya. Oh, umurnya baik. Umurnya Nabi Yusuf pada waktu itu kurang lebih usia-usia 17-an sampai 40-an. Jadi masih tepatnya wallahu alam ya.
Ya, siapa lagi yang bertanya? Ya, nama Nabi Yusuf nama lengkapnya ya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tarih. Nah, itu lengkapnya itu kalau nama lengkapnya. Cuma cuma satu aja, Yusuf. Nah, gitu. Nama lengkapnya itu ya. Yusuf bin Oh, nama-nama kakaknya ada beberapa ya yang Ustadz kenal, bukan kenal, yang Ustadz ketahui ya. Yang pertama, ya Ustadz ulangi ya, namanya adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, terus saudara-saudaranya Nabi Yusuf, yang Ustadz sebenarnya ada 11. Ya, mohon maaf. Ya, Ustadz jawab dulu ya. Saudara-saudaranya ada yang bernama Yahuda, Rubil, Naftali, terus Dan. Ada lagi siapa ya? Itu yang Ustadz ingat ya. Coba nanti Ustadz murojaah lagi ya. Kalau adiknya Nabi Yusuf namanya Bunyamin. Ada 12 malah nggak ada 12. Itu ya anak-anak ya yang umum yang diceritakan di kisah ada 12. Sebenarnya juga ya sebenarnya juga Nabi Yusuf itu punya saudara perempuan namanya Dina, tapi itu tidak di apa kan secara khusus ya. Karena Dina itu kan perempuan. Ya. Mohon maaf tadi mm-mm. Dengan siapa dulu mohon maaf. Oh ya, oke. Mohon maaf nih Ustadz belum belum apa namanya? Belum tahu tadi siapa yang bertanya. Ustadz masih ini masih cari-cari siapa tadi yang bertanya. Oke, baik. Toyib, ada yang mau bertanya? Oh, baik ya. Belum ada. Nah, kalau belum ada, nggak tidak apa-apa. Ini juga di tempatnya Ustadz sudah ada ini peringatan kalau mau sholat Isya. Jadi, kisahnya kita akhiri sampai di sini ya anak-anak ya. Kalau ada waktu lagi, insya Allah kita berjumpa. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak. Jazakallah ya buat anak-anak yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini juga Ustadz rekam, jadi kalau nanti anak-anak mau melihat ya, mau melihat rekaman ulang, mau memurojaah, boleh. Atau misalkan minta dikisahkan sama orang tua juga boleh. Silakan ya anak-anak ya. Jadi ini Ustadz ini yang lihat. Baik, itu saja anak-anak. Marilah kita tutup kisah kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil. Ya, istighfar, istighfar tidak astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allah ya. Oke. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kisah kita. Marilah kita tutup tadi. Sudah kita tutup. Sholat Isya. Ini bentar lagi ada Isya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.